Mari kita meneruskan pelajaran kita di dalam Injil Yohanes. Ini Injil Yohanes pasal 18 ayat 10 sampai 12. Catatan terakhir dalam penjelasan Yohanes tentang penangkapan Tuhan Yesus Kristus adalah mengenai usaha Petrus untuk melindungi bahkan menyelamatkan Tuhan Yesus dengan sebilah pedang, serta teguran Tuhan Yesus kepada Petrus. Pasal 18 ayat 10. Maka Simon Petrus yang membawa pedang menghunusnya, menetapkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Sekarang perhatian kita beralih pada salah satu dari mereka yang diberikan oleh Allah Bapa kepada Tuhan Yesus Kristus. Walaupun Tuhan Yesus sudah mengatur supaya ke-11 orang itu dapat keluar dari kebun yang dikelilingi tembok, Petrus membahayakan usaha itu dengan memakai pedang atau pisau, nanti kita bahas itu, untuk menyerang salah satu dari mereka yang mau menangkap Tuhan Yesus Kristus. Petrus tidak dapat memahami bahwa Mesias harus menderita. Ingatlah apa yang terjadi di dalam Injil Markus pasal 8 ayat 31, 32, 33, saya bacakan. Markus pasal 8 ayat 31, kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Tuhan Yesus menjelaskan mengenai penderitaan dan kematiannya, dan Petrus menegur dia. Mari kita berjaga-jaga supaya kita tidak menegur Tuhan Yesus dengan berkata kepadanya bahwa misalnya penderitaan yang kita alami, ya, tidak benar. Ya, Petrus juga di sini, Injil Yohanes pasal 18, masih belum memahami itu. Demikianlah sikap hati Petrus secara konsisten. Setiap kali Tuhan Yesus memberitakan mengenai salibnya dan penderitaan yang harus Tuhan Yesus derita. Walaupun Tuhan Yesus berkali-kali menjelaskan mengenai itu. Nah, sekarang mengenai pedang itu. Di dalam pikiran kita mungkin ada perbedaan yang jelas antara pedang dan pisau, tetapi tidak demikian dalam bahasa Yunani. Kata yang dipakai di sini, makaira, pada mulanya menceritakan pisau, tetapi arti itu berkembang dan pada waktu Perjanjian Baru ditulis, kata makaira dapat merujuk pada pisau, dapat juga merujuk pada pedang. Ya, singkatnya, tidak jelas di sini apa Petrus menghunus pedang atau pisau. Dan penerjemah dari Perjanjian Baru, termasuk penerjemah dari terjemahan yang saudara suka, harus menghadapi kenyataan bahwa kata makaira yang dipakai di sini bersifat ambigu. Mungkin merujuk pada pisau, mungkin juga merujuk pada pedang. Nah, sebenarnya kita tidak tahu banyak mengenai peraturan dan keadaan pada masa itu sampai kita dapat memahami mengapa Petrus memiliki pedang atau pisau, atau murid-murid itu memiliki 2 makairai, 2 pedang atau 2 pisau yang disebut di dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 38. Istilah yang dipakai di sini di Injil Yohanes pasal 18, makaira, juga dipakai di dalam
Roma pasal 13 ayat 4 yang menceritakan bahwa pemerintah berhak mengadakan hukuman mati. Ditulis, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, tetapi jikalau engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Dan kata pedang itu adalah makaira, kata kita di sini. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Jelaslah, kata makaira di dalam Roma pasal 13 itu merujuk pada pedang dan bukan pisau. Hukuman mati tidak dijalankan dengan pisau, tetapi dengan pedang. Meskipun demikian, tidak jelaslah apakah makaira yang ada di tangan Petrus adalah pisau atau pedang. Ada kata yang lain di dalam perjanjian baru, rhomphaia, yang sungguh berarti pedang. Menurut Liddell dan Scott dalam leksikon yang besar dan berat ini, kata rhomphaia itu berarti pedang yang besar dan lebar. Kata rhomphaia itu hanya dipakai 7 kali di dalam perjanjian baru, yaitu sekali di dalam Injil Lukas dan 6 kali di dalam kitab Wahyu. Ya, kembali ke firman kita, pasal 18, memang rasanya aneh bahwa Petrus dapat memutuskan telinga orang dengan pedang ataupun dengan pisau. Mungkin Petrus adalah pemakai pedang yang terampil, tetapi kemungkinan besar Petrus mengayunkan pedangnya secara sembarangan dan tak terkendali, dan kebetulan memutuskan telinga Malkus. Dan Petrus lagi berpikir apa? Apakah Petrus sendiri, ya mungkin diperlengkapi dengan pedang, dapat melawan semua mereka yang bersenjata yang datang untuk menangkap Tuhan Yesus Kristus? Keempat Injil menceritakan peristiwa ini, tetapi hanya di sini, di Injil Yohanes, kita baca nama hamba itu adalah Malkus. Nanti di dalam pasal 18 ini, ayat 16, kita membaca, tetapi Petrus berdiri di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang dikenal oleh imam besar kembali keluar bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu lalu membawa Petrus masuk. Ya, menurut ayat itu, Yohanes dikenal oleh imam besar. Yohanes dikenal oleh imam besar. Bagaimana caranya sehingga Yohanes dikenal oleh imam besar? Kita tidak tahu, tetapi firman berkata, Yohanes dikenal oleh imam besar. Jika Yohanes dikenal oleh imam besar, mungkin juga Yohanes mengenal Malkus sehingga dia dapat mencatat nama Malkus di dalam Injil Yohanes pasal 18 ini. Pasal 18 ayat 11. Maka Yesus berkata kepada Petrus, sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Usaha Petrus tidak hanya sia-sia, usaha Petrus juga menghalangi tujuan Tuhan Yesus. Nah, baik di dalam Injil Yohanes dan Injil Matius, Tuhan Yesus menyuruh Petrus untuk menyarungkan pedang itu, tetapi teguran itu di dalam Injil Yohanes terfokus pada Tuhan Yesus dan tugas yang mendekat, sedangkan teguran di dalam Injil Matius terpusat pada pedang itu. Dengan kata lain, menurut apa yang ditekankan Yohanes, Petrus harus menyarungkan pedang itu supaya tidak menghalangi rencana ilahi yang sedang berlangsung, tetapi Matius menegaskan bahwa Petrus harus menyarungkan pedangnya
supaya dia tidak dibunuh dengan pedang yang lain. Orang-orang tertentu berkata, ini kontradiktif. Tetapi kontradiksi ini, yang dikatakan kontradiksi ini, mudah diatur. Kedua kalimat diucapkan oleh Tuhan Yesus, satu dicatat oleh Yohanes, yang lain dicatat oleh Matius, dan tidak bersifat kontradiktif. Pemakaian kiasan mengenai minum dari cawan itu juga ada di dalam doa Tuhan Yesus di dalam Taman Getsemani, tetapi doa itu tidak dicatat dalam Injil Yohanes. Pertanyaan Tuhan Yesus, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Jelas bersifat retoris. Bersifat retoris berarti Tuhan Yesus tidak mencari usulan dari Petrus. Cawan itu yang diberikan Bapa kepadanya jelas merujuk pada kematian di kayu salib. Walaupun Allah Bapa memberi banyak tugas kepada Tuhan Yesus untuk dia kerjakan pada waktu dia di muka bumi ini, kematiannya di kayu salib adalah tugas utama. Pasal 18 ayat 12. Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Di sini menjadi jelas dan tegas bahwa baik Roma, pasukan prajurit serta perwiranya, dan Yerusalem, penjaga-penjaga dari orang-orang Yahudi, diwakili dalam penangkapan Tuhan Yesus Kristus. Mengenai ungkapan orang-orang Yahudi yang ada di sini, sering tetapi tidak selalu ungkapan orang-orang Yahudi di dalam Injil Yohanes merujuk pada pemimpin-pemimpin agama Yahudi di Yerusalem. Ada kekecualian di dalam pasal 4 ayat 9, pasal 4 ayat 22, pasal 11 ayat 45, dan pasal 12 ayat 11. Tetapi pada umumnya, ungkapan orang-orang Yahudi merujuk pada pemimpin-pemimpin bangsa Israel. Dan ini paling jelas di dalam pasal 7 ayat 13, saya bacakan. Tetapi tidak seorang pun yang berani berkata terang-terangan tentang dia karena takut terhadap orang-orang Yahudi. Ya, mereka yang takut juga orang Yahudi, tetapi ungkapan orang-orang Yahudi di dalam Injil Yohanes pasal 7 ayat 13, dan sering di dalam Injil Yohanes, ungkapan itu merujuk pada pemimpin-pemimpin. Terjemahan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu adalah terjemahan serta penjelasan. Orang itu, mereka adalah hoi huperetai ton eudaion, yang berarti pembantu-pembantu orang-orang Yahudi. Mereka adalah assistant atau penolong dari orang-orang Yahudi. Dan di sini, seperti dikatakan tadi, ungkapan orang-orang Yahudi merujuk pada pemimpin agama Yahudi. Mereka tidak menangkap Petrus, tetapi Yohanes tidak menjelaskan mengapa Petrus dibiarkan pergi bebas walaupun dia melukai Malkus. Dari Lukas pasal 22 ayat 50 kita memahami bahwa telinga Malkus disembuhkan. Mungkin itu sebabnya Petrus tidak ditangkap. Sebagai kesimpulan, catatan terakhir dalam penjelasan Yohanes tentang penangkapan Tuhan Yesus adalah mengenai usaha Petrus untuk melindungi bahkan menyelamatkan Tuhan Yesus dengan sebilah pedang, serta teguran Tuhan Yesus kepada Petrus. Dengan demikian, penjelasan bagaimana mungkin yang adalah aku adalah atau akulah dia yang dapat membangkitkan Lazarus dari kuburannya, yang dapat menenangkan angin dan ombak. Bagaimana dia ditangkap oleh sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah. Penjelasan itu berakhir. Kata kunci di sini adalah rela.
Dia rela ditangkap karena demikianlah kehendak Dia yang mengutus Tuhan kita.